Audio Jungle. Oke, baiklah teman-teman semua. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah pemikiran yang mungkin nantinya akan bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai teologi Pentakosta. Yang tentunya kita tahu ketika kata Pentakosta di sini identik dengan sebuah penyembahan. Dan saya sendiri juga di sini akan mengangkat sebuah judul atau tema, yaitu mengenai pengaruh psikologi dalam penyembahan. Nah, teman-teman semua, setiap manusia itu memiliki kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Karena itu berhubungan langsung dengan psikologi setiap individu yang ada, sehingga kebutuhan rohani itu bukan berbicara hanya tentang fisik, contohnya kita berpuasa, melainkan tentang jiwa manusia yang paling dalam. Nah, dan salah satu kegiatan yang sering kita lakukan di kebutuhan rohani itu adalah dengan beribadah. Tentunya seperti kita tahu, di dalam ibadah terdapat pujian dan penyembahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu penyembahan. Jadi di dalam bahasa Yunani, di dalam kitab Perjanjian Baru, sering diterjemahkan sebagai penyembahan itu adalah proskuneo. Jadi di sini dia memiliki makna tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Jadi penyembahan itu merupakan sebuah sikap roh, karena penyembahan itu merupakan kegiatan terjadi di dalam diri setiap individu ketika dia melakukan penyembahan dan titik fokusnya adalah kepada Tuhan. Nah, di dalam penyembahan juga teman-teman semua, kita sering meluapkan ekspresi atau emosi kita. Nah, penyembahan yang dilakukan itu dapat diekspresikan dalam berbagai cara. Tapi di sini beberapa peneliti mengatakan bahwa ekspresi itu tidak selalu berpengaruh pada penyembahan yang dilakukan oleh seseorang, karena mungkin ada keterbatasan yang dimiliki seseorang itu. Contohnya ketika kita sedang mengalami sakit, kita akan kesulitan untuk melakukan penyembahan. Jadi di sini puncak penyembahan itu tergantung dari masing-masing individu itu sendiri, di mana juga di sini dikatakan yang berekspresi itu tidak selalu lebih baik daripada penyembah yang kurang berekspresi. Di sini ada dua contoh ekspresi di dalam penyembahan. Yang pertama ini ada ekspresi tubuh. Itu mungkin kita sudah sering mendengar bagaimana sih ekspresi tubuh kita ketika kita melakukan penyembahan. Contohnya seperti kita mengangkat tangan, seperti kita bertepuk tangan, bahkan kadang di dalam penyembahan kita bisa melompat-lompat. Selanjutnya itu adalah ekspresi musik. Ekspresi musik di sini ketika kita mendengarkan sebuah lagu, pujian, penyembahan, kita menikmati dan menghayati musik tersebut. Dan selanjutnya, apakah penyembahan yang benar itu berkaitan dengan psikologi yang baik? Di sini kita akan kembali membuka kitab kita teman-teman. Di dalam kitab Matius pasal ke-11 ayat ke-28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Ada juga di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 20. Di sini diceritakan ketika Raja Daud kehilangan anaknya dari akibat dosa yang dilakukannya. Jadi teman-teman, dari kedua Alkitab ini kita diperlihatkan bagaimana seorang Daud, bahkan ayat ini mengatakan, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Itu berbicara tentang kondisi
psikologi atau kejiwaan yang bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja, apalagi seperti contohnya Raja Daud yang baru saja kehilangan anaknya begitu. Tapi di sini juga kita bisa buka di dalam kitab 1 Tawarik 15 ayat 29. Di sini itu berbicara tentang bagaimana Raja Daud melakukan pujian penyembahan ketika tabut perjanjian Tuhan itu dikembalikan ke Israel. Jadi di sini ada dua kondisi di dalam Matius 11:28 dan 2 Samuel pasal 12 ayat 20 dikatakan bagaimana kita melakukan penyembahan datang kepada Tuhan dengan kondisi kejiwaan atau kondisi psikologi kita yang sedang tidak baik-baik saja. Sedangkan di dalam 1 Tawarik pasal 15 ayat 29 mengatakan bagaimana sosok seorang Raja Daud yang melakukan penyembahan ketika hatinya sedang gembira. Jadi berbicara tentang psikologi yang benar juga, penyembahan yang benar itu tidak menjadi tolak ukur bahwa kita sedang baik-baik saja atau sebaliknya. Lalu apa saja sih hal yang bisa membuat psikologi kita kuat dalam menghadapi setiap permasalahan di masa kini? Di sini saya mengambil dua poin penting. Yang pertama itu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya teman-teman semua di tengah dunia yang kian jahat, kita sebagai manusia itu tentu membutuhkan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun langkah kita. Seperti dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kebenaran firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, selanjutnya itu dengan mendengarkan musik. Mungkin agak aneh ya, kenapa bagaimana sih cara kita bisa kuat menghadapi tantangan di masa sekarang dengan mendengarkan musik. Teman-teman semua, yang perlu kita ketahui dengan adanya kemajuan zaman, sekarang banyak cara untuk memulihkan kondisi kejiwaan. Salah satunya dengan terapi musik. Bahkan mendengarkan musik juga bukan hanya untuk melakukan terapi kejiwaan, tapi juga bisa digunakan dalam dunia kesehatan, contohnya seperti terapi kanker. Tapi yang menarik sekarang, yang mungkin sering kita dengar seperti salah satu musisi Indonesia yaitu Kunto Aji yang sekarang membuat terapi kejiwaan dengan menggunakan musik melalui meditasi. Ini sangat menarik menurut saya. Karena apa? Karena biasanya kalau kita mendengarkan musik pujian penyembahan di gereja itu kita meluapkan emosi kita meluapkan isi hati kita itu dengan menggunakan lagu-lagu rohani. Tapi berbeda sekarang dengan adanya kemajuan zaman, sekarang Kunto Aji melakukannya dengan lagu-lagu sekuler. Namun teman-teman semua, yang menjadi penting untuk kita sekarang adalah penyembahan. Bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan? Apapun kondisi kita sedang tertekan, sedang apapun kondisi kita sedang tertekan atau kita sedang bersukacita, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang tentunya berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada manusia. Penyembahan yang benar tidak bisa diukur dari seberapa keras kita menangis atau seberapa kencang kita tertawa, tapi dari hati kita. Jadi teman-teman semua, untuk kesimpulannya yang dapat saya bagikan kepada kita semua, bagaimana sih pengaruh psikologi di dalam pujian penyembahan itu sangat berpengaruh teman-teman. Karena gini, di dalam kita melakukan penyembahan, kita itu terhubung langsung dengan Tuhan. Jadi mungkin meskipun kondisi kita pada saat itu sedang tidak baik-baik saja, bahkan saat kondisi kita baik-baik saja, itu bukan berbicara sebagai tolak ukur kita melakukan penyembahan yang berkenan atau tidak berkenan di mata Tuhan, tapi kembali lagi kepada motivasi hati kita. Apakah kita datang kepada Tuhan bersungguh-sungguh atau hanya bermain-main? Mungkin itu saja dari saya mengenai pengaruh psikologi dalam penyembahan yang benar.
Mulai. Terus gimana? Asik, Desmond saja. Now I'm shaking, drinking all this coffee.